Ultraman Trigger, Multi-Type. Boot up, Zephyrion. Bonus kali. Jangan. Ultraman Trigger, Multi-Type. Yohohoi Nasan, balik lagi sama saya Tamer of Tamer, Rokuroren Sanjo. Oke teman-teman, saya semangat banget nih kali ini karena kemarin baru aja nonton Ultraman Trigger di episode pertama dan wah luar biasa teman-teman. Gitu, teman-teman. Wah luar biasa udah. Terus lagunya selalu terngiang-ngiang teman-teman. Wah. Nah terus ini sekarang saya mau review ya episode pertamanya ini bener-bener wah luar biasa pasti epic teman-teman, parah. Dan yang bener aja dong, baru satu episode udah dikasih teori lah segala macem lah, dan wah langsung aja kita bahas ya teman-teman. Kan ini di episode pertama Ultraman Trigger ini kita diberitahu tentang si Manaka Kengo yang lagi tidur kan. Dia ada mimpi setiap hari, katanya selalu didatengin sama sosok bernama Yuzari gitu teman-teman ya. Kalau Yuzari yang di sini beda sama yang di Ultraman 3 dulu. Kalau Ultraman 3 dulu Yuzari ini kan si Rumal teman-teman. Tapi kalau di sini si siapa tuh namanya, si hero ini saya lupa. Aduh gila. Ya nama hero ini saya lupa teman-teman, tapi ya udahlah ya teman-teman. Terus ya ini juga bunganya itu dia selalu bawa-bawa kemana-mana kan, dan pas saya lihat kanjinya kata-katanya, wah ini tulisannya Ruruye ini kan early ya teman-teman ya. Ini adalah nama suatu kota ya, kota apa sama namanya, suatu peradaban, suatu tempat di mana Gatanosaur itu pertama kali menghancurkan manusia yang ada di sana teman. Pertama kali Gatanosaur muncul di sana, lalu berhibernasi di sana. Terus itu juga tempat di mana para Dark Giant di 3 dulu tersegel teman-teman. Nah terus ini kebangkitan si kamera ini kan duluan ya teman-teman di luar angkasa sana, dan kayaknya dia dendam banget sama Trigger udah 30 juta tahun. Ini kurang lebih sama kayak 3 ya, umurnya 30 juta tahun teman-teman si Trigger ini. Dan juga Dark Giant-nya yang berarti sumuran juga sama dia gitu loh, ya kan. Dan oh my god, ini langsung aja kita disuguhkan slice of life terlebih dahulu teman-teman, dimana si Kengo ini kan baru bangun dari mimpi buruknya teman-teman ya. Terus ya gitu deh teman-teman, dia kayak ngeliat mimpi itu hampir setiap hari gimana gitu lah. Dia selalu ketemu Yuzari dan diberitahu tentang cahaya dan kegelapan gitu. Dia melihat Trigger versi kegelapan, mungkin Trigger Dark ya teman-teman, karena dia adalah orang terpilih yang bisa melihat hal tersebut, seperti halnya Daigo dulu teman-teman. Ya itulah. Ini di sini banyak banget Easter egg 3-nya teman-teman. Ya iyalah, jelas lagi. Sumpah jelas banget. Tapi ini ya emang jelas gara-gara ini siapa namanya? Karena emang remake dari 3 ya teman-teman. Maksudnya dunianya beda tapi masih sejarahnya hampir mirip dengan 3 teman. Bukan sejarah yang sama tapi mirip gitu. Bedanya di sana 3, di sini Trigger gitu kan. Terus ya ini kan si ibunya ini mau pergi ke suatu tempat ya, sebuah tempat yang merupakan sebuah runtuhan kuno di Mars teman-teman. Sementara si Kengo ini ada pekerjaan jadi botani kan kalau nggak salah. Dulu pernah saya review kan kemarin, itu dia kerja di sebuah tempat botani Mars gitu kan, yang mana di sana dia membuat merawat sebuah bunga yang merupakan hasil penelitiannya dia gitu. Dan bunga ini dinamakan Relie gitu. Oh my god, ini suatu kebetulan bagaimana ya. Apapun yang dia coba itu gak pernah membuat bunga ini mekar, karena tanah di Mars itu
beda sama bumi tuh. Tanah di Mars itu harus diberikan senyawa organik terlebih dahulu, baru bisa menumbuhkan bunga. Nah, makanya si Kengo ini penasaran di bumi tuh kayak gimana, gitu loh, ya kan? Jadi impiannya si Kengo sekarang ini adalah ke bumi untuk membuat bunga ini mekar. Karena suatu alasannya itu dia pengen lihat semua orang tersenyum ya. Ini idealismenya dia, kan. Melalui bunga tersebut, dia yakin kalau bunga itu mekar, semua orang akan tersenyum melihatnya. Dan bunga ini nggak kunjung mekar gitu loh kalau terus-terusan di Mars. Padahal dia sudah berusaha memberi makan bunga itu, disiramin terus ya kan. Terus ya akhirnya si Kengo ini punya rencana buat datang ke reruntuhan tersebut dan bertemu sama ibunya, yang kebetulan pada saat itu juga sedang melakukan penelitian bersama dengan Bapak Shizuma, yaitu perwakilan dari bumi ya teman-teman. Perwakilan dari bumi buat meneliti ini reruntuhan di Mars, karena dulu dia juga pernah menemukan reruntuhan di bumi. Dan ini yang menjadi dasar penelitiannya dia sih teman-teman, tentang relik-relik dari reruntuhan tersebut yang nantinya dijadikan sumber untuk menciptakan teknologi-teknologi di God's-like teman-teman. Dan di sini God's-like-nya juga lumayan sih teman-teman. Mereka bilang kalau sejak 6 tahun yang lalu tuh mereka udah bertemu dengan kaiju di bumi, dan mereka menciptakan yang namanya peralatan-peralatan untuk menghadapi mereka. Dimulai dari tim God's-like sendiri ya, yang didirikan oleh TPU ya, Terrestrial apa itu namanya, saya lupa, TPU. Ya udahlah, pokoknya seperti itu. Terus di sini mereka menciptakan Lars DC, yaitu pangkalan besarnya itu yang bisa berubah bentuk nanti. Dan juga God's Falcon itu adalah sebuah pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Jadi ini nggak pakai pilot lagi teman-teman ya, tapi dikendalikan jarak jauh dan punya 2 mode teman-teman. Seperti God's Wing yang lama, yang mode biasa sama Hyper Mode. Tapi di sini Hyper Mode-nya jadi robot gitu, keren banget. Keren banget dah. Dan bentuknya juga mirip God's Wing 1 teman-teman. Wah, bener-bener di bawah-bawah ya teman-teman. Ini Ultraman 3 banget gitu loh, tapi lain gitu loh, lain generasi. Jadi maksudnya New Generation 3 tuh seperti itu teman-teman, 3 tapi bukan 3. Oke, lanjut lagi ke runtuhan teman-teman. Di sana si Kengo melihat sebuah fosil dari Circle Arms, yaitu senjatanya Trigger, dan tiba-tiba aja tangannya bercahaya pas dia mendekat ke sana. Dan di saat bersamaan sebuah kaiju pun muncul, yaitu Golbar teman-teman. Dia adalah gabungan dari Golza dan Melba yang entah kenapa aktif bangkit lagi. Mungkin karena kamera sendiri teman-teman, karena kamera bangkit duluan, berarti udah tiba saatnya untuk si Trigger ini bangkit teman-teman ya kan. Terus dia mengamuk dan berhasil menembus pangkalan Mars ya. Jadi si kaijunya ini udah masuk ke wilayah reruntuhan Mars ini ya teman-teman. Dia berhasil menerobos walaupun berbagai bentuk pertahanan udah digunakan untuk menghalangi, tapi ya ujungnya tembus juga. Dan si kamera ini nyusul teman-teman. Oh my god. Terus ya di sini pun si bapak ini ya teman-teman. Si bapak ini kayaknya tahu banyak tentang sejarah Ultraman gitu. Pas si orang-orang Mars ini pada melarikan diri ke shelter, ke tempat perlindungan teman-teman. Terus ya dia ngomong sama Kengo dan juga bertanya, apakah kamu punya mimpi yang kamu ingin lihat di hadapanmu dan lain sebagainya, semacam itulah. Dan di sini si Kengo ini menceritakan idealismenya. Kemudian setelah itu si bapak ini menceritakan tentang dulu ada satu orang yang pemberani yang berjuang demi orang lain dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba 3 tuh ditunjukin. Ini bapak sebenarnya siapa gitu loh. Kok bapak bisa tahu tentang 3 padahal kan 3 tuh dari universe lain gitu loh, ya kan? Apakah rumor yang sebelumnya itu benar teman-teman? Kalau ini sejarah yang berubah dimana setelah 3 itu ada Trigger teman-teman. Tapi jadi gak masuk akal sih. Dan kayaknya dari latarnya ini God's-like itu adalah organisasi pertama di dunia itu teman-teman. Aduh, nggak tahu lagi dah. Ini teorinya udah bikin pusing ya di episode 1 teman-teman. Dan akhirnya si bapak itu ngasih God Spark Lens dan juga Hyper Key kosong ke Kengo, dan si Kengo ini disuruh memilih jalannya sendiri teman-teman. Dan ibunya pun mendukung dia teman-teman. Sehingga si Kengo ini mengambil alat tersebut dan
lari ke arah reruntuhan selagi kaiju itu kembali menyerang, teman-teman. Oh my god. Ini si Kengo juga ini ya apa? Lihat langsung si isi reruntuhannya, dan BTW ini isi reruntuhannya adalah sebuah piramid yang kebalik, teman-teman. Piramid kebalik udah kayak Millennium Puzzle, teman-teman. Ya apapun itulah. Jadi makin ke bawah tuh makin sempit gitu lah, teman-teman. Kalau dulu kan di bumi itu piramidnya bener ya, tapi dia terbentuk dari cahaya gitu, bukan piramid betulan. Jadi bisa dimasukin gitu aja, teman-teman. Tembus badan lah maksudnya. Terus si Kengo ini langsung melihat sebuah patung yang mana itu adalah trigger, teman-teman. Dan dia keinget mimpinya lagi, teman-teman. Terus dari mimpinya itu dia tahu kalau ini takdirnya dia, teman-teman. Tadinya dia melihat si trigger ini berwujud gelap kan, tapi begitu dia lihat baik-baik patung ini ternyata tidak, teman-teman. Dia akhirnya mulai memahami mimpi yang ada di benaknya dia itu ya, teman-teman. Ada cahaya dan kegelapan. Berarti kan dia ada di pihak cahaya nih, teman-teman. Dan juga si kamera ini tiba-tiba datang dalam bentuk manusia ya, teman-teman. Ukuran manusia ya, teman-teman. Terus dia kayak pengen nyambukin si trigger gitu kan, biar patungnya hancur, tapi si Kengo ini menghalangi gitu. Dan si Kengo ini sampai dihajar juga lagi sama kamera. Dan tiba-tiba aja Yuzare muncul dong. Yes, asik, mantan ketemu mantan, teman-teman. Aduh. Dan berarti kan si Yuzare ini mirip sama heroinnya. Apakah nanti bakalan ada romance-nya dia si Kengo sama si heroinnya, teman-teman? Kayak Daigo sama Rena dulu. Syukur-syukur sampai nikah ya, teman-teman. Jadi kayak dulu banget dong. Keren lah pokoknya. Ini udah ada konspirasi segala macam lah, teori-teori lah. Terus ya, sini kita melihat adegan perubahannya si Kengo, teman-teman. Si Kengo ini dilihat-lihat adalah sosok yang spesial, teman-teman, karena pas dia mendekat ke reruntuhan itu tiba-tiba aja tubuhnya bercahaya dan dia punya kekuatan yang bisa melindungi dirinya gitu, teman-teman. Dari gempa, dari batu yang jatuh ke arah dia gitu kan. Jadi dia nggak kena karena terlindungi gitu. Terus ya akhirnya di skip aja deh ke sini, langsung ke bagian paling keren di mana si trigger akhirnya memberikan kekuatannya pada Kengo dan Kengo berubah menjadi trigger. Wah, luar biasa sekali. Dia langsung melawan Golbar ya, teman-teman. Dan pas di tengah-tengah tiba-tiba aja dia dihalangin sama kamera, dan di sini terjadi momen yang menurut fans tuh kayak gimana ya? Menurut fans tuh ini adalah adegan yang sangat-sangat sensasional, teman-teman. Main di lumpur ya kan, mantan ketemu mantan ya, aduh luar biasa sekali. Dan ini si bapak Shizuma ini kayaknya tahu segalanya gitu tentang Ultraman. Jadi dia bilang kayak, jadi ada Ultraman juga di dunia ini. Dan juga wah ini kayak di relik nih ada raksasa kegelapan. Wah gitulah pokoknya. Ini si bapak ini sebenarnya siapa gitu. Aduh, masih mengundang misteri ya, teman-teman. Dan saat ke pojok pun color timernya bunyi. Di sini yang bikin bagus ya, yang bikin wah ini benar-benar menarik itu karena SFX dari 3 tuh kepake lagi, teman-teman, kayak yang itu lah. Terutama pas lagi ngejurus ya, teman-teman. Dan si Kengo ini langsung manggil circle arms-nya, teman-teman, yang mode multi sword ya, teman-teman. Dan dia langsung pakai buat mengakhiri si Golbar, tapi dia belum mati, teman-teman. Padahal finishingnya keren loh, teman-teman. Kalau kalian lihat lagi, wah luar biasa sih. Dan si kamera ini kan dia sempat beradu lagi sama trigger ya, teman-teman. Dan ini keren banget sih, cambuk beradu sama pedang. Dan pas si kamera ini terdesak, dia langsung mencoba untuk melindungi diri ya dengan menggunakan Golbar sebagai tameng dari serangan Zephirion Kousennya si trigger. Wah ini keren banget sih, lebih keren malah Zephirion Kousennya, soalnya sampai ada berefek-efek gitu ke bagian tubuhnya si trigger, sampai bercahaya gitu. Kalau kalian perhatikan baik-baik, teman-teman, lihat. Terus wah adegan meledak monsternya dari Ultraman era HC awal banget, teman-teman, yang itu, yang kayak pecah-pecah berhamburan itu. Wah gila, luar biasa sekali. Close. Dan saya masih menanti Easter egg 3 yang lain, teman-teman. Apakah nanti bakal ada Evil Trigger Dark, dan Gatan Ozuar versi Trigger,
ya nantikan saja teman-teman. Dan akhirnya setelah keadaan kembali normal, ini si Kengo kan pengen balikin alatnya ke bapak Shizuma ya teman-teman. Terus si bapaknya ini bilang, udah kamu ikut saya aja ke bumi sebagai anggota God Select gitu kan. Ya jadi secara nggak langsung ini impiannya si Kengo ini udah tercapai teman-teman. Yaitu dia pengen ke bumi buat ini kan, buat tumbuhannya ini supaya dia bisa tumbuh di tanah bumi gitu. Mungkin di tanah bumi menurut dia tuh lebih baik daripada tanah di Mars. Ya wajar aja sih, soalnya di Mars sendiri itu apa ya, Mars sendiri itu kan belum jelas ya tanahnya kayak gimana teman-teman. Terus ya siapa tahu aja tanah di bumi itu lebih baik karena lebih terjamin juga, soalnya manusia itu awalnya kan dari bumi, sebagian tuh pindah ke Mars ya teman-teman untuk menghijaukannya dan juga tinggal di sana, menjadikannya tempat tinggal yang nyaman gitu kan. Gitu teman-teman. Ini udah masuk ya, ceritanya udah masuk teman-teman. Dan minggu depan kita bakal dipertemukan sama heroinnya yang wah waifu banget nih, terus sama si Akito teman-teman. Nah, kok Akito saya ingat teman-teman. Soalnya si Akito ini yang menciptakan God Sparklands dan diproduksi massal teman-teman. Jadi kan God Sparklands itu sebenarnya senjata ya teman-teman. Tapi cuma si punya Kengo yang berubah jadi Sparklands mode teman-teman. Mungkin ini semacam misteri juga kah? Karena si Kengo ini setahu saya dia ada kemungkinan menciptakannya berdasarkan dari Ancient Sparklands ya teman-teman, yang sempat muncul di benaknya Kengo teman-teman sebelum dia berubah jadi Trigger. Nah, oke. Kalau kalian punya teori lain silakan. Dan ya, segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe nih ya teman-teman. Wah, luar biasa banget lah buat episode kali ini. Dan directingnya juga, wah luar biasa. Kameranya dari bawah, dari atas tuh kerasa teman-teman. Koichi Sakamoto banget lah, profesional banget kayaknya dia kalau penyutradaraan kayak gini. Makanya dari dekat gitu loh. Dari dekat banget, dari bawah, dari atas gitu kan. Wah, sudut pandangnya jadi kayak kita melihat gitu. Kita benar-benar ngeliat langsung, seolah-olah. Keren banget lah pokoknya Koichi Sakamoto. Luar biasa banget. Oke, see you again. Peace and have a nice day. Ultraman Toriga!